Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sejenak memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 44 dikatakan demikian. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Dalam bahasa Batak dikatakan, songo dia maatong tarbain hamu gabe porsea ai nama si jaluan sangap dohamu sama hamu alai anggo sangap nasia debata nasa sadai dang dilului hamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manusia memiliki kebutuhan dan penghargaan dan rasa hormat. Manusia ingin dihormati, manusia ingin dipuji, manusia ingin disanjung, manusia ingin dihargai, dan juga ingin diangkat-angkat. Hal ini berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi. Tidak heran kalau ada orang-orang yang menjadi tersinggung dan marah jika apa yang dilakukannya tidak dihargai. Karena dia sudah berusaha bagaimana supaya orang menghormati dengan cara mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada juga dengan cara pasang status di Facebook begini begitu. Kalau dulu ada juga orang memasang foto dengan berjabatan dengan Bapak Presiden, berjabatan dengan para menteri, para jenderal, dan para orang-orang besar. Jadi banyak orang bagaimana supaya dia dipuji dan dihormati. Memang jujur, semua orang ingin dihormati. Orang tua ingin dihormati oleh anak-anaknya, direktur ingin dihormati para karyawannya. Penghormatan itu sah-sah saja, bisa-bisa saja. Hanya saja kata hormat ini sering sekali hanya manis di bibir. Sering sekali hanya kepura-puraan, tidak dari hati yang tulus. Ada juga pujian itu jadi berhala karena sudah diagung-agungkan. Padahal pujian dan hormat terhadap manusia adalah racun. Dia akan menemukan kegagalan dalam hidupnya. Mereka yang terbiasa dihormati akan stres ketika tidak ada mendapat hormat lagi dari orang-orang lain. Menyukai pujian orang lain otomatis menyepelekan pujian terhadap Tuhan. Itu berarti tidak percaya Injil Kristus dan tidak memungkinkan iman sejati berbuah dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan kita hari ini, Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia tidak memerlukan hormat dari manusia. Dia melayani, dia melakukan tanda-tanda mujizat, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan, tidak ada sanjungan, tidak ada pujian. Bahkan sebaliknya yang dia terima adalah penganiayaan, fitnahan, tuduhan-tuduhan dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi. Tapi dia tidak pernah berhenti melayani. Dia memberitakan Injil, dia berbuat baik sampai tugasnya selesai di dunia ini. Karena dia datang dan dia diutus oleh Allah. Karena itu hanya bagi dialah hormat dan pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita hidup dalam kasih Allah supaya nampak kemuliaan Allah bagi kita. Ketika di dalam hati kita tidak ada kasih akan Allah, tidak bertumbuh dalam firman-Nya, maka kita akan sibuk mencari hormat manusia. Dan jika kita masih mencari hormat manusia, sesungguhnya kita bukanlah hamba Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 1 ayat 10 dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang?
Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Marilah kita mencari hormat di hadapan Allah dan bukan hormat manusia, agar kita senantiasa berkenan di hadapan Allah. Biarlah firman hari ini semakin menguatkan kita dalam menghadapi segala pekerjaan kita hari ini. Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pergumulan hidup, tapi ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan yang baru, sehingga kami dapat bangun dari tidur kami masing-masing di rumah kami dan dapat mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Firman-Mu telah menyapa kami Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan kami menjadi cari hormat Tuhan, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin disayangi, ingin dihargai. Itu boleh saja, tapi jangan kami jadi lupa diri Tuhan, bahwa semuanya itu hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami, memberangkatkan kami untuk memulai segala aktivitas kami. Apapun pekerjaan kami hari ini, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, supaya jerih payah kami tidak akan sia-sia dalam melaksanakan segala tugas-tugas kami. Jemaat-Mu yang dalam sakit Engkau menyembuhkan, yang dalam berduka Engkau menghibur, yang dalam lemah Engkau memberikan kekuatan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.